Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 kelas bahasa. Nama saya Nanda Fatia Ramadhani. Perkenalkan, saya Niha Latifah. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Rawanian. Perkenalkan, nama saya Sipa Herdiana. Nama saya Syaira Najla Livia. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Isi dari deklarasi Juanda yaitu 1. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara mempunyai hak atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban. Isi dari kewajiban-kewajiban tersebut adalah 1. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Ketiga, sebutkan luas negara Indonesia. A. Wilayah daratan dan B. Wilayah lautan. A. Wilayah daratan seluas 1.922.570.000 km persegi. B. Wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Jawabannya adalah berbatasan dengan Samudra Hindia, perairan negara India, Laut Andaman, dan Pulau Rende di Aceh, dan Pulau Nicobar di India. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Jawabannya adalah berbatasan dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik dan perbatasan wilayah Papua Nugini sebelah barat yaitu Provinsi Barat Plai dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Jawabannya adalah berbatasan dengan Malaysia bagian timur dan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nomor 7. Bipatride yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus. Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B, akan tetapi negara A juga menganggapnya sebagai warga negaranya berdasarkan tempat lahirnya. Jawaban pertanyaan nomor 8. Kewarganegaraan Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Jawaban pertanyaan nomor 9. Secara umum, asas kewarganegaraan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Pertanyaan nomor 10. Orang dari bangsa lain harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia sebagai WNI. Proses tersebut dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Proses tersebut dibagi menjadi dua. Sebutkan dan jelaskan kedua permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi tersebut. Proses naturalisasi dibagi menjadi dua. 1. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa lain yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan
Dengan cara naturalisasi, biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Pertanyaan yang ke-11, menurut undang-undang apa seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Pertanyaan ke-12. Sebutkan 5 hal yang bisa menghilangkan kewarganegaraan seorang WNI. 5 hal yang dapat menghilangkan kewarganegaraan seorang WNI adalah: yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Yang terakhir, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Pertanyaan nomor 13. Apa saja yang dicantumkan para pendiri negara dalam sidang BPU PKI tersebut? Jawabannya adalah para pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 12 tentang Pertahanan Negara Pasal 30. Pertanyaan selanjutnya nomor 14. Apa tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia? Fungsi dari Tentara Negara Indonesia adalah untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pertanyaan selanjutnya nomor 15. Apa saja sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat sementara? Sebutkan salah satunya. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat sementara salah satunya adalah kerakyatan. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Nomor 16 adalah apa isi dari pasal 27 ayat 3 UUD NRI. Jadi pasal 27 ayat 3 UUD NRI adalah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pertanyaan nomor 17 adalah apa yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Pertanyaan nomor 18 adalah apa yang dapat kita lakukan dalam upaya melaksanakan bela negara? Jawabannya adalah ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran PPKN, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.